Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Khairani Nasution dengan NIM 0301252048. Saya dari PAI 2 semester 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Dedi Saputra Matipulu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi. Menyelesaikan tugas ini sebagai tugas ujian semester dan saya mengambil materi dengan judul pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan seringkali dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang dapat diukur seperti tinggi badan dan berat badan. Ini adalah aspek kuantitatif. Sebaliknya, perkembangan adalah perubahan yang lebih luas, mencakup aspek kualitatif seperti kematangan mental, emosional, sosial, dan kognitif. Perkembangan adalah proses seumur hidup yang kompleks dan berkelanjutan. Psikologi perkembangan manusia diurai menjadi beberapa tahapan utama, di mana setiap tahap membawa tugas dan tantangan uniknya sendiri. Masa bayi atau yang disebut dengan infansi dimulai sejak lahir. Fokus utamanya adalah ketergantungan total pada pengasuh, belajar dasar-dasar kepercayaan, dan menguasai keterampilan motorik kasar dan halus seperti menggenggam dan merangkak. Masa kanak-kanak atau yang disebut dengan childhood terbagi lagi menjadi awal dan pertengahan. Pada fase ini terjadi ledakan dalam kembangan kognitif. Seperti yang dijelaskan oleh Piaget, anak mulai berpikir simbolis dan membangun keterampilan sosial melalui bermain dan interaksi di sekolah. Rasa kompetensi mulai terbentuk di sini. Masa remaja ini adalah masa transisi yang ditandai dengan pubertas dan pertumbuhan fisik pesat. Tantangan psikologis terbesar adalah pencarian identitas diri. Siapakah saya dan kemana saya akan melangkah? Gejolak emosi seringkali menyertai proses eksplorasi identitas ini. Setelah remaja, kita memasuki masa dewasa awal, di mana fokus bergeser pada pembentukan hubungan yang intim dan berkelanjutan, serta membangun karir. Ini adalah puncak fisik dan mental. Terakhir adalah masa dewasa akhir, di mana fokusnya adalah penerimaan diri dan penyesuaian terhadap perubahan fisik dan sosial seperti pensiun. Perlu diingat, proses ini dipengaruhi oleh dua faktor besar. Yang pertama adalah faktor internal seperti genetika dan biologi. Dan faktor kedua adalah faktor eksternal seperti lingkungan, budaya, interaksi sosial. Interaksi dinamis dari kedua faktor inilah yang membentuk individu unik yang kita lihat. Mungkin sampai sini saja pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.